apa-apa. Kali ini kita masih bersama Kompa Gawi. Ya, dalam acara PA Pemuda Remaja GKJ Gondang Winangun. Ya, semangat ya teman-teman, karena di acara ini kita nanti bisa kenalan sama pemusik, yang Firman juga boleh kenalan. Nah, nanti siapa tahu ada yang kecantel, iya toh? Toh. Iya, pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Mbak Vivi Putri. Halo. Iya, manis sekali kau. Iya. Ya. Yang satunya ada Mas Filipus Rian. Halo. Ya, itu teman dekat saya. Ya. Iya. Ya, ada yang ngegas nih. Iya, ya. Oke. Dan yang paling kita tunggu yaitu pembawa firman kita pada kali ini. Kira-kira siapa nih ya? Ada yang tahu nggak? Beliau adalah Majelis Bidang Komisi Pemuda dan Remaja. Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, siapa sih yang nggak kenal beliau? Pasti tahu dong, ya toh? Tahulah, pasti tahu. Daripada penasaran seperti apa sih beliau, langsung saja kita sambut Mas Henry. Mas Henry, dak dikduk. Halo Mas Henry, Ya, monggo. makasih. Ya, ini dia sosok Majelis Bidang Komisi Pemuda dan Remaja. Ya, yeay. Oke, sebelum kita lebih lanjut mengenal Mas Henry dan mendengarkan firman yang akan dia bawakan, kita akan mendengarkan satu lagu berikut. Janganlah
Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, karya Komparem GKJ Ngundang Winangun menyapa kita lewat virtual. Dan terima kasih juga Mbak Inem yang dengan luar biasa sudah memimpin berbagai event ya, yang sudah pengalaman kelihatan sekali. Saya mau tanya ini sebelum kita ngobrol tentang renungan kita sampaikan, kita dengarkan bersama. Dalam masa pandemi ini, apa yang berubah dari Mbak Melia dari cita-cita sebelum pandemi, dulu punya rencana. Kemudian ketika ada pandemi, ada yang berubah. Kira-kira apa Mbak Melia? Ada enggak? Kalau saya pribadi itu ya pasti ada Mas. Sebelum pandemi saya cita-citanya mau nikah. Ya karena pandemi jadi diundur deh. Wah, Ya. Ya, betul. Jadi itu salah satu contoh dari bagaimana pandemi ini mengubah keinginan, mengubah pengharapan. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang lain, pemuda remaja yang bagaimana pola hidupnya pun juga berubah, kebiasaan juga berubah. Dulu sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan komunitas-komunitasnya, akhirnya harus berubah. Banyak hal yang berubah yang harus disesuaikan, dan bahkan tidak sedikit pula yang karena perubahan ini yang tidak siap kemudian hanya berdiam diri. Yang dulunya berpikir dengan melihat kondisi ini berpikir, wah ini kudu piye, keadaan seperti ini kudu piye. Akhirnya pilihan kudu piye itu ada dua hal yang kita lihat bisa dikerjakan. Yang pertama, menyerah dengan keadaan. Tetapi ada pula yang melihat keadaan ini menciptakan sebuah kreativitas. Menciptakan hal-hal baru yang juga hari ini juga dibuktikan oleh teman-teman Komparem. Yang dulunya pertemuan PA secara analog harus ketemu dan sebagainya, tapi sekarang harus dilakukan secara virtual. Sesuatu yang bahkan mungkin di sebelum pandemi tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dan di pijakan yang baru ini kemudian akan muncul rancangan-rancangan ke depan, karya-karya virtual yang lebih baik lagi. Tema yang diberikan, yang akan kita bahas pada saat ini, kesempatannya adalah tentang masa depan yang cemerlang. Wah, ini menarik sekali ini. Dan sebelumnya kita mengulas lebih jauh, kita buka dulu dalam doa supaya Tuhan berkati pertemuan PA pada saat ini. Mari kita berdoa. Oke, bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Tuhan boleh bimbing kami, Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam kesempatan kali ini. Tuhan tunjukkan kasih-Mu, Tuhan tunjukkan karya-Mu, bagaimana Engkau menjamah kami, bagaimana Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Kita tahu ada 3 hal yang tidak bisa kembali, tidak bisa diulang lagi katakanlah. Itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu waktu, kemudian memori atau kenangan. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Sementara itu pula ada 3 hal yang tidak bisa hilang dari hidup kita. Apa itu? Ada pengharapan, ketulusan, dan juga semangat. Jadi 3 hal ini tidak boleh hilang dari hidup kita, terutama kita yang para pemuda remaja. Kalau istilah Jawanya mengatakan jangkai luweh ombo. Jadi sangat picik sekali kalau ada pemuda remaja yang berpikirnya cuma pendek, tidak mau membuka wawasan seluas-luasnya. Kesempatan itu selalu pasti ada. Nah, pilihan hidup, pilihan untuk mensikapi, ini juga tergantung dari cara berpikir kita. Tadi dari awal saya katakan cara mensikapinya seperti apa. Nah, saya mengajak kita mensikapinya secara positif.
mensikapinya secara dalam kacamata Tuhan tetap berkarya. Walaupun kita juga tahu bagaimana saudara-saudara kita yang ya katakanlah hilang pengharapan karena keadaan ini cemas, kemudian bahkan ada yang jatuh dalam berbagai kejahatan dan pelanggaran. Ya mungkin kalau lingkungan kita yang di Klaten ini mungkin kita lihat baik-baik saja ya, tapi mungkin banyak di luar sana yang secara KTP mungkin mengenal Tuhan Yesus, tetapi cara hidupnya jauh. Ini adalah sebuah pilihan, saudaraku. Dan saat ini pilihan ada di tangan saudara. Saat ini saya mengajak, pilihlah jalan di mana ada jaminan masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Jadi, sebagaimana dalam Yeremia 29, teman-teman yang bawa Alkitab bisa dibuka ya. Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada satu janji, ada satu pengharapan yang diberikan Tuhan. Dan ingat, ketika Tuhan berjanji, tidak pernah tidak menepati. Tidak satu janji pun dari Tuhan yang tidak ditepati. Semua ditepati. Cuman yaitu kita harus tetap di dalam Tuhan. Nah, dari kutipan firman Yeremia tadi, paling tidak kita melihat ada 4 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah berpikir. Berpikir dalam artian mensikapi situasi. Berpikir, ini gimana ya, harus seperti apa ya? Berjalan, pikiran itu harus dipertimbangkan, ada pertimbangan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dirancangkan dulu, ini sebaiknya seperti apa. Jadi dikelola dulu pikirannya. Yang kedua adalah ketika sudah berpikir, mulailah bertindak. Jangan ragu-ragu, percayalah ketika pikiranmu, arahmu adalah sesuatu yang baik, bertindaklah. Seperti teman-teman yang, satu contoh teman-teman yang digarap di acara virtual ini, mungkin kemarin gagap, iki kudu piye. Rancangan ada, mau bertindak ragu-ragu, tetapi berani melangkah. Kemudian yang ketiga adalah ketika sudah bisa, artinya apa? Menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan. Tentunya dengan pikiran yang baik, tindakan yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik pula. Ketika itu diolah terus-menerus akan menghasilkan yang keempat, yaitu apa? Karakter. Jadi ini satu rangkaian yang didasari hal yang baik, tentunya akan menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik tentu saja menjadi modal yang utama sebagai orang Kristen. Jadi memunculkan karakter yang baik itu harus dimulai dari pikiran yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik pula. Kita tahu ada sering kita dengar yang mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Ya toh? Tuhan tidak pernah pula menjanjikan bahwa bunga itu selalu mekar. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan mentari itu selalu bersinar, tidak. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, Tuhan memberi senyum di setiap air mata, dan berkat di setiap cobaan, dan bahkan jawaban di setiap doa. Dan untuk mengakhiri renungan ini, saya memiliki sebuah ilustrasi seperti ini. Jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan yang ada di dalam telur itu akan mati.
ya kan, telur yang di dalamnya ada anak ayamnya begitu. Kalau dipecah dari luar, kehidupan di dalam pasti mati. Tetapi jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan akan lahir. Ini bicara tentang apa? Kebaikan sebuah karakter. Kalau karakter yang dibangun dari dalam itu sesuatu yang baik, benih yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Artinya apa? Karena Allah itu baik. Ketika karakter yang dimiliki oleh kita itu baik, maka menjadi satu frekuensi, satu sinyal. Kita mudah menangkap kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kita pun akan mudah mengaplikasikan kebaikan Tuhan itu lewat karakter kita. Karena sudah satu frekuensi. Nah, jadi intinya jangan menyerah dengan keadaan yang ada sekarang. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkreativitas. Dan sebagai penutup, ada satu ayat yang sangat luar biasa dari Yesaya 46 ayat 4 yang mengatakan demikian. Saya ambil dari firman Allah yang hidup ya. Aku akan menjadi Allahmu dan mendukungmu sepanjang hidupmu. Ya sampai putih rambutmu. Akulah yang menciptakan kamu, aku akan memelihara kamu, aku akan mengangkat kamu dan menjadi juru selamatmu. Luar biasa. Janji Tuhan luar biasa. Dan ini harus kita tangkap sebagai, ya, saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang tidak saja menyertai, tapi juga menjamin masa depan saya. Taruh itu dalam hatimu dalam setiap doa-doa kita. Tetaplah berkarya, tetaplah berkreativitas, mantapkan langkah masa depanmu, kan di dalam Tuhan, masa depanmu akan cemerlang. Tuhan berkati. Haleluya. Mantap sekali renungannya Mas Henry. Sebelum kita di penghujung acara, minta tolong Mas Henry untuk menutup acara. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu karena itu selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa masa depan kami bukan masa depan yang gelap. Bahwa masa depan kami Kau tunjukkan saat kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap memegang teguh janji-Mu, kami berjalan di dalam firman-Mu, maka masa depan kami adalah masa depan yang cemerlang. Masa depan kami adalah masa depan yang berisi damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertabur dan kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Henry. Sungguh luar biasa firman pada kali ini. Dan membuat kita semua termotivasi ya teman-teman. Kalau kita punya harapan, itu kita nggak boleh menyerah, kita harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak diam, Tuhan melihat apa yang kita semua harapkan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Henry. Ya, sudah beberapa menit berlalu, saya si Inem hitam, tambah manis, Ria. Kenapa iri? Bilang bos. Oke, tak terasa juga kita sudah mau berakhir. Tapi jangan sedih, terus saksikan Kompa Gowin setiap hari Sabtu pukul 7 malam di channel GKJ Gondang Winangun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, kritik, dan saran dari kalian semua. Oke, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar mengerti, tahu kalau kita sedang ada ibadah. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya